Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Saudara, kegagalan timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 membuat publik menunjuk langsung hidung Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai sosok yang paling bertanggung jawab. Bagi banyak pihak, permintaan maaf saja dinilai tak lagi cukup. Langkah mundur dianggap sebagai pilihan paling terhormat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kalau ada sikap saya yang salah, tapi itu semua untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bangsa kita. Erick Thohir dinonaktifkan bersama 64 pengurus fungsional lainnya. Suasana Jakarta siang itu terasa berat, bukan karena panasnya cuaca, tetapi karena tensi tinggi yang tengah menyelimuti dunia sepak bola nasional. Polemik yang berminggu-minggu menggelegar di media akhirnya sampai pada titik paling krusial. Presiden Prabowo Subianto resmi memanggil Erick Thohir ke istana. Pemanggilan yang dilakukan secara mendadak ini bukan perkara kecil. Ini adalah respon langsung dari gelombang kritik, tekanan publik, dan kemarahan supporter Indonesia terhadap kondisi timnas Garuda. Dan untuk pertama kalinya sejak kegaduhan ini pecah, pemerintah turun tangan secara langsung. Kabar mengenai pertemuan tersebut menyebar cepat. Banyak yang menduga bahwa ini adalah evaluasi besar-besaran menyangkut kegagalan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun lebih dari itu, ini adalah buntut dari keputusan-keputusan kontroversial yang dibuat federasi dalam beberapa bulan terakhir. Erick Thohir, yang sebelumnya dipercaya memimpin PSSI dengan visi besar, mulai kehilangan dukungan publik setelah memecat Shin Tae-yong di masa paling genting. Keputusan tersebut dianggap sebagai awal dari kejatuhan timnas Indonesia. Supporter dari berbagai daerah melihat keputusan itu sebagai langkah yang tidak masuk akal, tidak berdasarkan analisis sepak bola, dan lebih condong pada kepentingan internal. Ketika Shin Tae-yong digantikan oleh Patrick Kluivert yang membawa nama besar namun tidak memberi hasil, kondisi makin memburuk. Di tengah ratusan ribu komentar di media sosial dan aksi unjuk rasa yang kian memanas, satu tuntutan menggema di seluruh Indonesia: Erick Thohir out. Tuntutan itu tidak hanya diucapkan oleh kelompok kecil, tapi oleh berbagai komunitas, ultras, analis sepak bola, hingga mantan pemain nasional. Semua suaranya sama. Revolusi mutlak dibutuhkan dalam tubuh PSSI. Presiden Prabowo dikabarkan telah lama memantau kondisi ini. Beliau menilai bahwa suara supporter adalah suara rakyat, dan itu tidak boleh diabaikan. Supporter bukan hanya penonton. Mereka adalah denyut nadi sepak bola Indonesia. Mereka membeli tiket, menghidupkan atmosfer stadion, dan menjadi energi bagi para pemain di lapangan. Karena itu, Prabowo memutuskan untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung. Menurut informasi dari sumber internal istana, pertemuan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung tegang namun terbuka. Prabowo disebut-sebut menyampaikan evaluasi keras tentang turunnya performa tim, sejumlah keputusan federasi, serta hilangnya kepercayaan publik. Prabowo menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh lagi menjadi ajang coba-coba atau eksperimen tak terarah. Beliau digambarkan mengatakan dengan tegas, kalau kita ingin maju, maka semua yang bermain-main di tubuh PSSI harus ditindak. Tidak ada yang kebal evaluasi. Pernyataan itu kemudian menjadi sinyal kuat bahwa pucuk pimpinan PSSI berada di ambang perubahan besar. Di luar itu, kabar yang beredar kuat menyebutkan bahwa Erick Thohir akan segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Langkah ini, jika benar terjadi, akan mencatat sejarah baru dalam hubungan antara pemerintah dan Federasi Sepak Bola Nasional. Supporter pun banyak yang menyambut kabar tersebut dengan rasa lega. Meski demikian, mereka tetap menunggu kepastian dari pemerintah dan federasi. Yang jelas, tekanan publik telah menghasilkan momentum besar. Perubahan bukan hanya diinginkan, tetapi mulai digerakkan. Lalu muncul pertanyaan yang sama dari jutaan orang. Siapa yang layak menggantikan Erick Thohir? Jawaban itu mulai ramai dibicarakan di berbagai forum, media sosial, dan diskusi sepak bola. Satu nama yang paling sering disebut adalah sosok yang tidak asing dalam dunia manajemen sepak bola nasional, Ratu Tisha Destria. Mantan sekjen PSSI itu dinilai memiliki integritas tinggi, rekam jejak profesional, dan kemampuan teknokratis yang kuat. Banyak yang menyebut bahwa Tisha adalah figur yang dapat membawa pendekatan baru,
lebih sistematis, lebih modern, dan lebih transparan. Ia dikenal sebagai orang yang bekerja dengan data, strategi, dan ketertiban manajerial. Di masa lalu, ia terlibat dalam program pembinaan usia muda, perencanaan kompetisi, dan berbagai proyek jangka panjang yang seringkali luput dari perhatian publik. Kini, namanya kembali mencuat sebagai kandidat kuat untuk menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Dengan adanya kemungkinan Erick Thohir digantikan, banyak yang meyakini bahwa Indonesia sedang memasuki bab baru dalam sejarah sepak bolanya. Sebuah masa transisi yang, meski penuh ketegangan, juga mengandung harapan besar. Prabowo disebut-sebut ingin memastikan bahwa federasi berikutnya akan dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami kehidupan sepak bola nasional, dari akar rumput hingga level internasional. Dalam konteks itu, revolusi PSSI bukan lagi sekadar slogan supporter. Ini telah menjadi agenda perubahan yang nyata, yang didorong oleh rakyat dan direspons oleh pemimpin negara. Di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas. Supporter Indonesia tidak ingin lagi dibohongi. Mereka ingin transparansi, profesionalisme, dan masa depan sepak bola yang cerah. Mereka ingin keputusan-keputusan penting tidak lagi diwarnai kepentingan pribadi atau eksperimen tanpa arah. Dan Prabowo, dengan langkah cepatnya memanggil Erick Thohir, telah menunjukkan bahwa suara rakyat adalah kompas yang harus diikuti. Jika kabar pergantian benar-benar terwujud, maka Indonesia mungkin sedang berada di awal dari sebuah revolusi sepak bola yang sesungguhnya. Dan dari revolusi itulah, harapan baru untuk Garuda bisa kembali terbang. Kalau kita lihat negara macam Jepang atau Korea Selatan, mereka bisa maju karena federasinya rapi dan punya visi jangka panjang. Di Indonesia, visi sering berubah mengikuti siapa yang duduk di kursi PSSI. Itu masalah utama. Revolusi dibutuhkan supaya ada fondasi yang kuat dan tidak berubah setiap ganti kepemimpinan. Kita butuh sistem yang tetap berjalan meski orangnya berganti. PSSI harus dirombak supaya sepak bola tidak lagi tergantung individu. Supporter bukan cuma nonton, mereka beli tiket ke stadion, dukung dari awal sampai akhir. Jadi wajar kalau mereka menuntut perubahan besar. Yang bikin panas itu sikap arogan pengurus. Kalau saja mereka mau turun, dengarkan keluhan, mungkin suasana tak sepanas itu. Karena itu revolusi jadi tuntutan utama. Kita mau federasi yang mau duduk bersama rakyat, bukan federasi yang merasa tak tersentuh kritikan. Jika ini tidak berubah, siklus kegagalan akan terus berulang. Revolusi PSSI bukan sekadar ganti ketua. Itu cuma permukaan. Yang harus berubah adalah sistem, struktur, mental, dan cara kerja. Kita butuh federasi yang profesional, modern, dan punya blueprint jelas. Jangan lagi ada keputusan tergesa-gesa yang merusak perkembangan tim. Kita sudah punya pondasi dari era sebelumnya, dan itu harus dilanjutkan oleh orang-orang yang tepat. Supporter sudah memberi sinyal keras. Sekarang waktunya perubahan besar dilakukan sebelum semuanya terlambat.